Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Yayat Minor dalam opiniku. Nah, kali ini gua bakalan beropini atau memprediksi tentang gambaran Pilpres tahun 2024. Nah, kebetulan tahun 2024 juga insya Allah gua bakalan nyalon kepala desa di kampung halaman, dan gue ingin membuktikan bagaimana potensi di kampung halaman gua ketika ada calon kepala desa yang memiliki komitmen tinggi tetapi dengan pendanaan yang minim, ya nah itu sih, ya nah. Jadi kemungkinan di akhir 2023 atau 2004 awal gua akan minim komunikasi politik tentang politik nasional, tetapi gue lebih fokus tentang politik di kampung gue sendiri. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan positif, memberikan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi titik balik kesejahteraan di kampung gua, ya kan. Nah, kembali lagi nih terkait di Pilpres tahun 2024, seperti yang teman-teman ketahui, hari ini polemiknya atau isunya atau informasi yang beredar itu adalah kandidatnya sudah tahu lah ya. Nomor satu Pak Prabowo yang memiliki elektabilitas tinggi, yang kedua Om Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Nah, ini juga buat apa ya, untuk menyampaikan nih kenapa gue itu sering menggunakan istilah Om Ganjar atau Om Jokowi, ya enggak. Nah, gue itu secara emosional itu berharap gue itu dekat sama Om Ganjar sama Om Jokowi, ya enggak. Terlepas gue juga mengkritisi seluruh ya siapapun, ya enggak. Jadi ketika gue itu menyampaikan Pak Ganjar, itu kesannya gue itu jauh banget sama Pak Ganjar gitu. Tetapi ketika gue menggunakan istilah Om Ganjar, itu berharap ya gue itu deket gitu sama Om Ganjar, Om Jokowi gitu. Dan siapapun yang kadang-kadang gue itu refleks menggunakan istilah Om, atau seringnya Om sih, ya nggak, Om atau Bang gua gitu, ya kan, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada siapapun, ya. Jadi gue punya prinsip, kepada siapapun kita boleh mengkritik tapi tidak boleh mengurangi rasa hormat, karena pada dasarnya perbedaan sudut pandang itu sesuatu kekayaan, tetapi kita di garis bawah ini, ya nggak, tetapi kita semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Balik lagi ke Pilpres 2024, ini prediksi gue ya nggak. Nah, karena di banyak survei itu elektabilitas Pak Prabowo itu yang tertinggi, kemudian yang kedua itu Om Ganjar. Di sisi lain, kalau kita lihat kan masih ada sedikit polemik Om Ganjar dengan partai politiknya, terlepas nantinya mau dipilih Om Ganjar atau siapapun, ya nggak. Sekali lagi, ini hanya tentang prediksi gua, ya nggak, prediksi untuk belajar memprediksi, diskusi tentang politik tanpa ada apa ya, gue itu sering pesen ya nggak, tanpa ada rasa fanatik yang berlebihan, ya. Jadi gue itu hidupnya itu relatif netral, relatif santai. Gue bisa jadi yes support ke salah satu ke salah satu kandidat calon presiden, gue bisa jadi ngefans sama salah satu calon presiden, tetapi gue juga memiliki standar-standar tersendiri yang bisa jadi itu berbeda dari teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain, tetapi kita harus mengedepankan rasa hormat, saling mengasihi. Pada dasarnya kan kita semuanya berharap yang terbaik buat Indonesia. Kembali lagi, ya enggak, prediksi gua, ya enggak, siapapun kandidat calon presidennya, gua memprediksi yang bakalan menang adalah yang bakalan disupport oleh Nahdlatul Ulama. Ini prediksi. Jadi teman-teman, ini sifatnya adalah untuk mengasah analisa, mengasah kemampuan, mengasah untuk membaca peta politik, ya kan. Jadi tidak ada unsur apapun selain kita sama-sama belajar, ya enggak. Jadi boleh silakan teman-teman nanti punya sudut pandang yang lain, punya sudut pandang yang berbeda, punya sudut pandang yang variatif, ya enggak. Tapi kita pada dasarnya adalah di sini adalah untuk sharing, bagaimana kita itu sharing kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk membaca peta politik, dan tentunya mudah-mudahan siapapun nanti yang jadi presidennya, kita berharap memberikan perubahan yang positif buat Indonesia. Mari kita kritik tanpa menghujat, ya enggak. Tetapi untuk saat ini, ya enggak, mari kita berhenti mengkritik dan saatnya kita berkontribusi untuk
lingkungan terdekat kita. Itu aja, jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube Yayat Minor Peter Pan Tegal, karena gue punya komitmen sebagian penghasilan dari channel YouTube gue itu untuk kegiatan sosial di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.